insya Allah beberapa saat lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma fakihna fiddin wa alimna bitawil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin Allahumma amin. Ayah bunda, wali murid Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Mutiara Hati, keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Hati Malang, para guru, para teacher, pengurus yayasan, para tamu undangan mungkin yang hadir pada sore hari ini, karena kajian ini bersifat terbuka untuk umum ya. Saya mohon izin untuk menyapa secara umum saja, nggih. Terima kasih atas kehadirannya. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat puasa di bulan yang penuh berkah ini, karena iman dan ihtisaban insya Allah. Semoga apa yang sudah kita niatkan untuk mendapatkan seluruh kebaikan ridha Allah SWT, yang insya Allah kita berharap seluruh dosa-dosa kita terampuni selepas bulan ini nanti, Allah izinkan kita untuk terus menghirup semua kebaikan itu hingga akhir hidup kita. Kebaikan-kebaikan itu semoga menjadi rasa syukur dan menjadikan Allah ridha serta menambah ya semua nikmat yang kita syukuri itu dalam hari-hari kita. Salawat dan salam senantiasa terlimpah tercurah untuk suasana kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah, iltizam di jalannya. Semoga kita semuanya termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, untuk sore hari ini, mohon izin untuk menyampaikan rundown kegiatan kita, kajian Ramadan Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Mutiara Hati Malang pada Sabtu 23 Maret 2024. Insya Allah kita akan mengawalinya nanti bersama-sama dengan tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh salah seorang ya dari siswa kita di SDIT Mutiara Hati Malang, dan nanti juga akan dibersamai dengan sari tilawah yang juga akan disampaikan oleh siswa SDIT Mutiara Hati Malang. Kemudian nanti kita akan lanjutkan mendengarkan bersama sambutan dari pengurus yayasan, insya Allah akan hadir bersama kita. Kemudian lanjut kepada inti acara, yaitu materi yang akan disampaikan oleh dokter kita, Dr. Kurnia Widyaningrum. Ya, alhamdulillah sore hari ini sudah hadir bersama kita. Terima kasih, ahlan wa sahlan, Dr. Kurnia. Semoga senantiasa dalam limpahan kasih sayang Allah dan taufik untuk kita semuanya juga. Amin, Allahumma amin. Insya Allah nanti materi akan berakhir sekitar jam 17.15 ya Ayah Bunda ya. Dan nanti kita akan ada tanya jawab sedikit sambil menunggu berbuka. Kita akan akhiri, insya Allah nanti akan ada sesi door prize ya. Siap-siap saja untuk hadirin semuanya untuk bisa menyimak hingga akhir acara. Demikian susunan acara kita pada sore hari ini. Semoga Allah meridhoi dan menjadikan semua yang kita sudah niatkan dan ikhtiarkan bersama berujung kepada kebaikan untuk kita semuanya. Barakallahu fiik. Monggo bisa dicolek-colek ya, saudara-saudara yang mungkin belum bergabung bersama kita pada ruang Zoom ini, karena insya Allah acara segera kita mulai. Baik, bismillah untuk selanjutnya, karena kita sudah masuk ya pada sesi acara yang pertama, yaitu kita akan mendengarkan tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Balian Yahya Ramadanis dari kelas 5 Hamzah bin Abdul Muthalib, putra dari Bapak Mujahidin Akbar dan Ibu Siti Nur Inayah, yang akan menyampaikan tilawatil Quran surat Al-Baqarah dan akan disambung dengan sari tilawah oleh Ananda Naila Adni Sakina dari kelas 5 Aisyah binti Abu Bakar, putri dari Bapak Herlambang Wicaksana dan Ibu Anita Swastianingsih. Surat Al-Baqarah ayat 183. Kepada
Ananda Balian dan Mbak Naila. Monggo untuk bisa menyiapkan diri, silahkan untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka dia wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makanan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ditunjukkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu adalah di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangnya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya dan yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma rahamna bil Quran. Terima kasih disampaikan kepada Mas Balian dan Mbak Naila. Alhamdulillah sudah mengantarkan kita kepada acara kita sore hari ini. Semoga ayat-ayat disampaikan menjadi tazkirah untuk kita semuanya. Terima kasih sudah mengingatkan ya Mas Balian dan Mbak Naila bahwa sungguhnya ujung dari harapan kita selama 30 hari ke depan adalah agar Allah ya memberikan takwa untuk kita semuanya dan selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur di hadapan Allah SWT. Barakallahu fiik wa ahlik. Semoga bisa menambah ya rasa iman dan takwa kita di hadapan Allah SWT. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan dan arahan mungkin ya dari pengurus yayasan. Sore hari ini alhamdulillah telah hadir bersama kita Sekretaris Yayasan Dr. Marindra yang bisa memberikan sambutan. Kepada beliau layar dipersilahkan. Monggo dokter. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar? Ya, Bu. Jelas ya? Baik, nggih. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala wa fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru YPIT Mutiara Hati, kemudian wali-wali santri, kemudian anak-anak yang berbahagia pada sore hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini kita diberikan karunia oleh Allah berupa nikmat iman, kemudian nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa bertatap muka dalam acara ini walaupun dalam kondisi daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari tema acara ini ya. Adapun tema ini terkait dengan puasa dan kesehatan ya. Lembaga Pendidikan Islam Mutiara Hati dalam hal ini mencoba untuk berpartisipasi secara aktif, mencoba untuk hadir ya, dalam menyemarakkan bulan Ramadan ini dan menambah hal-hal yang bersifat lebih bermakna begitu dalam kita menjalankan ibadah puasa. Dalam mukadimah tadi sebenarnya tadi sudah banyak disinggung bahwa puasa itu ujung-ujungnya adalah takwa. Ya. Kemudian nanti secara khusus dan spesifik nanti banyak mungkin diskusi terkait sebenarnya bagaimana sih hal-hal lain, hikmah-hikmah lain yang saya kira sangat banyak sekali kita dapatkan pada bulan suci ini, bulan Ramadan. Lebih-lebih terkait dalam upaya untuk peningkatan kesehatan kita. Sebenarnya seperti apa? Begitu. Mudah-mudahan Lembaga Pendidikan Islam Mutiara Hati ini bisa memberikan warna, mewarnai, ya, memberikan edukasi, memberikan pencerahan begitu kepada utamanya adalah Bapak Ibu wali murid dan siswa-siswi, ya, adik-adik yang berbahagia secara khusus dan secara umum adalah kepada masyarakat terkait bagaimana puasa dengan kesehatan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita bisa mengikutinya dengan penuh hikmat dan bisa kita maknai dengan sesuatu yang nanti bisa meningkatkan nilai puasa Ramadan pada saat ini. Mudah-mudahan nanti kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani sisa Ramadan ini dengan lebih serius, lebih hikmah, begitu, lebih bermakna
dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya, dibanding dengan hari-hari yang kemarin. Semoga nanti sisa-sisa Ramadan ini kita menjalaninya dengan penuh kemaknaan, begitu, penuh eh, penuh keseriusan dengan eh, memenuhi target-target yang sudah kita sematkan di awal Ramadan. Mudah-mudahan Allah memudahkan, meridhoi apa yang sudah dan akan kita lalui di puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mengikuti acara ini. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada panitia dan guru-guru yang telah mempersiapkan acara ini dengan luar biasa. Mungkin itu dari saya, wakil dari yayasan. Billahi taufiq wal hidayah. Waridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran disampaikan kepada Dr. Marindra Firmansyah yang sudah menyampaikan sambutannya di acara kita sore hari ini. Barakallahu fiik wa ahli. Terima kasih dokter. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah yang sudah hadir di room Zoom kita sore hari ini, ataupun yang baru bergabung, ya, saya sampaikan selamat datang. Semoga segera bertambah ya partisipannya, karena insya Allah ruang Zoom kita sangat luas ya, lapang sekali, disiapkan oleh panitia sehingga bisa menampung banyak peserta untuk sore hari ini. Baik, selanjutnya kita akan menyimak bersama acara materi kita sore hari ini yang akan disampaikan oleh Dr. Kurnia Widyaningrum, Bunda dari Mas Sirojudin Atma Firmansyah ya, kelas 1 Khalid bin Walid. Alhamdulillah. Saya sapa dulu apakah sudah hadir bersama kita semuanya di sore hari ini, Dr. Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Reuni kita dokter ya. Iya. Berapa purnama sudah kita tak jumpa, Masya Allah. Iya. Saya kenal Dr. Kurnia itu sejak masih kuliah di FK. Betul, Dulu masih imut-imut, Masya Allah. Sekarang juga masih imut-imut, gak berubah, Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah, Allah memberikan takdir indah sore hari ini kita bisa satu layar ya, Dr. Kurnia. Terima kasih yang sudah bersedia memenuhi undangan kami untuk bisa membersamai kita belajar bareng dalam kajian menjelang berbuka yang diselenggarakan oleh keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Mutiara Hati Malang. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin untuk bisa memperkenalkan sekilas beliau, selain beliau sebagai Bunda ya wali murid juga gitu ya. Alhamdulillah ini rezeki luar biasa untuk kita semuanya. Jarang loh ya dokter yang begitu sibuk, apalagi beliau termasuk apa ya, dosen ya, aktivitasnya saya nggak bisa membayangkan gitu ya, bangun jam berapa, nanti tidur lagi jam berapa begitu ya. Biasanya dokter 24 jam, tapi alhamdulillah masih bisa menyempatkan waktu untuk bersama kita belajar tentang kesehatan, puasa dan kesehatan gitu ya sore hari ini. Baik, beliau adalah Dr. Kurnia Widyaningrum MMRS. Dulu ketemu saya masih belum dokter loh ya, masih mahasiswa. Iya, Sekarang gelarnya sudah berapa huruf? Barakallah. Beliau seorang ibu rumah tangga. Saya masih belum hafal ini putra-putrinya gitu ya. Tadi sempat dapat bocoran wali murid kelas 1, Masya Allah, masih Barakallah. Beliau lahir di Surabaya 12 Maret 1984. Saat ini ya tinggal satu atap dengan Dr. Marindra yang tadi memberikan sambutan kita semuanya ya Bapak Ibu ya. Simpang Gerajakan, ngaten ya, Jalan Simpang Gerajakan Blok 2 nomor 1B ya, ini alamat beliau. Nanti monggo kalau misalnya ada yang satu arah satu jalur lewat, mungkin bisa mampir ya dok ya. Siap, mungkin boleh. makanya kalau pusing obatnya apa begitu ya. Pusing karena tanggal tua mungkin gitu ya. Obatnya berarti yang warna merah-merah dan biru-biru. Beliau seorang dokter dan hari ini masih mengajar di Fakultas Kedokteran Brawijaya, dan luar biasa ini aktivitas yang patut kita apresiasi karena pengabdian yang tulus dari seorang dokter dan ibu rumah tangga, tapi bisa memanage waktunya sedemikian rupa. Untuk lebih jelasnya prestasi-prestasi beliau nanti kapan-kapan kita bedah begitu ya di ruang bedah, karena kita akan fokus mendengarkan ilmu ya yang akan
disampaikan dan monggo semua siapkan gelas kosong banyak-banyak kita untuk menampung semuanya. Karena memang hari-hari ini sudah mulai ada yang batuk-batuk, Dok, ya. Batuk entah karena banyaknya gorengan yang diasup atau segala macam es, atau memang cuaca yang luar biasa juga, yang keren sekali ya, panas hujan tak ada henti ya, tidak bisa diprediksi. Alhamdulillah kalau hari ini masih bisa menjalankan puasa, semoga nanti dengan ilmu yang diberikan sebagai bekal kita sampai ujung Ramadan nanti menjadikan kita semakin yakin bahwa memang puasa itu bisa membuat kita semakin sehat ya. Jadi kalau ada yang sakit karena puasa emang boleh gitu ya. Emang boleh gitu ya. Kenapa kok justru puasa malah sakit begitu ya. Baik, kita akan dengarkan seluruh gitu ya paparan yang akan saya sampaikan berikutnya, dan semoga kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah gitu ya, yang dimudahkan jalannya ke surga karena kita berjalan ke sini untuk thalabul ilmi. Barakallahu fiik. Pada Dr. Kurnia kami persilakan waktunya, insya Allah nanti ada sambung sampai tanya jawab ya, Dok ya. Baik, Seperti iya, itu. siap. Monggo, dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, matur nuwun, Ustazah Leni, Bu Leni, atas kesempatan yang diberikan kepada saya di sini. Izin saya sapa sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, walafiat. luar biasa. Batuk. Alhamdulillah masuk hari ke-12 ya. Jadi mudah-mudahan kondisinya sehat semua. Sambil izin saya untuk share screen. Mudah-mudahan bisa terlihat. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah mulai terlihat? Sudah. Oke, baik. Saya izin untuk buka lengkap nih. Nah, mungkin tadi ya, seperti yang Bu Leni sampaikan nih, Ramadan itu sebenarnya bikin kita sakit atau malah bikin kita sehat gitu ya. 10 hari pertama udah mulai batuk-batuk, ini udah mulai ada yang ngerasa pusing, tambah lemes terus dan segala macamnya. Ini yang perlu kita ulang-ulang lagi ya, yang Masya Allah sebenarnya banyak sekali yang sudah membahas tentang kajian puasa dan kesehatan, cuman perlu kita yakini lagi, kita ilmui lagi supaya kita lebih yakin dan lebih paham bagaimana sebenarnya puasa ini benar-benar bisa bikin kita sehat. Begitu nggih Bapak Ibu. Ini mungkin sebagai awalan ya bahwa di bulan Ramadan itu sudah digambarkan begitu hebatnya ya. Bahwa di bulan Ramadan banyak kejadian hebat yang saat itu semuanya puasa gitu ya. Ada perang Badar, ada persiapan perang Khandaq yang harus menggali parit, pasti butuh tenaga ya. Ada perang Tabuk juga terjadi, pembukaan kota Mekah, ada penaklukan Andalusia, dan banyak hal yang di sini banyak fisik yang digunakan dan dalam kondisi perang. Jadi di sini dikatakan bahwa perang itu, bahwa puasa itu tidak menurunkan semangat, bahwa puasa itu tidak menurunkan ketahanan tubuh seseorang, tapi buktinya dalam sejarah banyak kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Rasulullah dan sahabatnya pada saat bulan Ramadan itu. Kemudian, nah di sini ya dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai dari sahabat Abu Umamah, dikatakan oleh Rasulullah, perintahkanlah kepadaku satu amalan yang Allah akan memberikan manfaatnya kepadaku dengan sebab amalan itu. Maka Rasulullah bersabda, berpuasalah. Sebab tidak ada satu amalan pun yang setara dengan puasa. Nah ini menunjukkan keutamaan dari puasa itu sendiri. Ketika dilanjutkan dengan surat tadi yang dibacakan oleh Mas, siapa tadi ya? Yang hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dan di sini dikatakan, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dilanjutkan oleh hadis selanjutnya, oleh Ibnu Sunni dan Abu Nuaim, berpuasalah, niscaya kamu akan sehat. Maka di sini ditekankan lagi bahwa puasa itu ada dua hal yang kita dapatkan. Pertama, bagi roh kita, dan kedua, bagi jasad kita. Kemudian bagaimana sikap orang beriman terhadap bulan Ramadan? Gitu. Kita bagaimana? Gitu. Terus kemudian apakah ada efek kesehatan terhadap sikap tersebut? Karena ini tadi ketika saya mencari artikel untuk bikin PPT ini, ternyata ada beberapa yang kemudian merilis bahwa
efek puasa ini terhadap kesehatan hanya mitos, begitu ya. Nah, ini benar nggak sih ini hanya mitos atau ini benar-benar memang berefek puasa ini terhadap kesehatan? Dan yang terakhir yang akan saya bahas nanti, untung dan rugi bulan Ramadan untuk manusia. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Untuk pertama tentang hikmah puasa. Jadi penting bagi kita semua, ini adalah panggilan kepada orang beriman ya, bahwa salah satu hikmah puasa yang harus kita perhatikan dulu, yang kita utamakan dulu adalah hendaklah meniatkan puasa untuk mendapatkan hikmah syar'i terlebih dahulu. Jadi jangan hanya meniatkan puasa hanya untuk mendapatkan hikmah dunia. Jangan hanya meniatkan berpuasa hanya karena pengen sehat, karena hanya pengen langsing, karena berat badannya turun gitu ya. Harapannya begitu. Ada nggak yang begitu? Pengen puasa, nanti mudah-mudahan kalau aku puasa berat badanku bisa turun 2 kilo. Nanti kalau aku puasa mudah-mudahan aku bisa turun 5 kilo. Itu efek samping gitu. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan sebagai orang beriman adalah meniatkan puasa untuk mendapatkan hikmah syar'i. Nanti yang lainnya insya Allah akan menyusul. Gitu. Di surat Asyura ayat 20, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, maka kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagia pun di akhirat. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi ternyata ketika kita meniatkan untuk dunia, ketika kita meniatkan puasa kita hanya untuk turun berat badan 5 kilo, ternyata turunnya cuma 2 kilo gitu ya. Sebagian aja yang dikasih dan kita nggak mendapatkan pahala apapun dari sana. Kemudian dan dari 2 kilo itu habis lebaran balik gitu ya. Balik lagi ke berat semula. Bahkan bisa jadi lebih dari itu karena kita tidak mengontrol apa yang kita makan berikutnya. Sama ya. Nah, untuk sebelumnya akan saya coba saya setelkan sebuah video singkat ya, kurang lebih 2 menit. Ini mohon maaf ya, yang kita semua sedang berpuasa ya. What happens to your body when you fast during Ramadan? During the month of Ramadan, Muslims fast from sunrise till sunset every day of the lunar month. The Ramadan fast can be a natural and effective way for the body to detox and revitalize. But this can only happen if you follow a healthy eating plan and do not overindulge for the thought. Try your best to avoid processed and fried food this month, since we only have a few hours available to eat and drink. It's very important that we make the food we eat really count. Stay hydrated by drinking plenty of water and avoid things that contain caffeine, which will dehydrate your body and make you feel very thirsty during the fasting hours. We know Ramadan is a very busy time, so most of us tend to cut back on sleeping hours to make more time for good deeds, which is amazing. But make sure you are getting a minimum of 6 hours of sleep daily. If you don't get your minimum hours, you become very lazy in Salah and Quran time, and that's the last thing we want. Also, please keep in mind that oversleeping will also make you lazy and less productive. So balance is the key. Here's a breakdown of what happens to your body when you fast in each stage of the 30 days of fasting. Stage 1. During the first couple of days of fasting, both blood sugar level and blood pressure drop. The body starts the cleansing process. The first few days are the hardest as they are usually accompanied with headaches, dizziness, nausea, and intense hunger. Stage 2. During the second stage, the body becomes accustomed to the fasting schedule and the digestive system is able to rest. The digestive system focuses energy on cleansing the body, healing the cells as the white blood cells in the body start to become more active. During this stage, the organs start the repair process as well. Stage 3. By the third stage, energy levels will have increased, your mind is able to concentrate better, and an overall feeling of wellness overtakes you. During fasting, the body's healing process becomes a lot more efficient, and so the body repairs any damaged cells during this stage. During this stage,
The colon, liver, kidney, lungs, and skin are detoxing by eliminating toxins. Stage 4. During the last 10 days of fasting in Ramadan, the body has become accustomed to the fasting process. Your body becomes more energetic and you can experience improved memory and concentration. At this stage, the organs are finishing up their healing process. Once all toxins are removed, the body is able to function at its maximum capacity. These are just some of the physical benefits of fasting that will take place within the body. But the spiritual benefits this month are far greater than anything mentioned. حياتي شمعة على مماتي يا رب دعاتي Oke, baik. Nah, luar biasa ya. Nah, di sini tadi bisa kita perhatikan bahwa ternyata puasa itu manfaatnya luar biasa, banyak sekali gitu ya. Ada yang mungkin sudah mengalami ya, mungkin 3-5 hari pertama merasakan pusing banget. Ada yang mengalami seperti itu mungkin. Rasanya mual, rasanya aduh aku ini punya sakit lambung nih, ini nggak kuat pasti gitu, aku harus buka gitu. Aku sampai pusing yang ini banget nih gitu. Jadi normal pada tahap pertama memang tubuh kita akan melakukan penyesuaian. Salah satunya tadi ada rasa pusing, rasa mual, kemudian sakit kepala gitu ya. Seperti itu. Tapi setelah lebih dari 3-4 hari, hari kelima tubuh kita mulai penyesuaian. Lapar nggak lapar banget, nggak lemes banget begitu ya. Tahap ketiga kita sudah mulai berenergi gitu ya. Biasanya masuk setelah di atas hari ke-10 ya. Hari-hari ini kita sudah berenergi. Tubuh kita sudah mulai melakukan proses detoksifikasi. Tempat ya, ketika racun-racun itu sudah keluar, dan itulah yang kita harapkan ya, ketika kita melakukan puasa selama 1 bulan penuh ini terhadap kesehatan kita. Nah, tapi tadi ya ada pesan yang disampaikan di awal. Apa saja tadi ya? Ini akan berfungsi kepada kita, ini akan bermanfaat kepada kita ketika apa yang kita makan betul, apa yang kita makan benar. Maksudnya bagaimana gitu ya? Yang pertama tadi ya tidak terlalu banyak makan makanan yang goreng-goreng gitu ya. Nggak banyak makan gorengan, nggak banyak makan yang tinggi diolah begitu ya. Olahan yang tinggi. Dan cukup terhidrasi. Nah, bagaimana dengan kita? Sampai saat ini menu wajib kita bagaimana gitu? Gorengan masih wajib ibu-ibu? Masih. Nggak lega kalau nggak ada gorengannya ya. Nggak lega kalau kita nggak minum manis, nggak bersantan, nggak minum es buah, gitu rasanya kurang seger. Ada yang kurang nih, buka puasa nggak begitu gitu. Nah, padahal akhirnya kita akan kelebihan nutrisi, bukan akhirnya proses detox yang terjadi, malah kita akan kelebihan makanan, kelebihan kalori gitu. Padahal di sini dikatakan ya bahwa puasa itu bisa menimbulkan banyak hal baik begitu ya untuk tubuh kita. Pertama bisa menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Ini sesuai kesimpulannya ya. Kenapa? Karena yang kita makan harusnya jumlahnya berkurang. Yang biasa makan sehari 3 kali jadi 2 kali. Harusnya berkurang apa bertambah? Berkurang. Harusnya uang belanjanya berkurang atau bertambah? Harusnya berkurang gitu ya. Tapi pada kenyataan mungkin untuk takjil, beli ciloknya, beli sempolnya, beli gorengannya, beli es buahnya begitu ya. Sehingga tadi yang kita harapkan bisa menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh, ternyata yang masuk duluan adalah sempol, yang masuk duluan adalah gorengan, nggak jadi turun gitu. Yang kedua bisa mengurangi hipertensi ya. Jadi ketika memang kadar kolesterol kita turun, maka potensi untuk terjadi penumpukan lemak di dalam sel-sel pembuluh darah kita juga berkurang. Harapannya akan mengurangi resiko faktor penyakit jantung maupun stroke begitu ya. Penyumbatan darah akan berkurang sehingga mengurangi terjadinya hipertensi. Yang ketiga bisa membantu menjaga berat badan. Betul ya, tadi sebagian besar orang ketika berpuasa rata-rata beratnya turun karena memang intake-nya berkurang.
Begitu. Tapi ada pula yang semakin rutin makannya berat badannya bertambah begitu ya. Kalorinya lebih banyak dari biasanya karena ketika berbuka ekstranya lebih banyak. Cemilannya lebih banyak. Habis tarawih masih makan rengginang, masih makan belinjo, masih makan kacang. Kacang itu nggak bisa berhenti ya. Bener nggak ibu-ibu ya? Kalau udah makan kacang nggak bisa cuma disuruh ngambil 2-3 biji gitu. Segenggam itu pertama, kalau ntar kita sambil ngobrol sambil apa, habis nanti satu toples kita makan sendiri. Yang keempat bisa meningkatkan pembakaran lemak ya. Kenapa? Karena tadi ya selama puasa kurang lebih 14 jam, cadangan gula kita itu habis. Sehingga dibakar cadangan glukosa tadi, akhirnya lemaknya dipecah, jadi menghasilkan energi. Gitu. Yang kelima bisa meningkatkan fungsi otak. Jadi ketika kita puasa, ada neotropik yang diturunkan dari otak yang akan mengalami peningkatan. Akhirnya produksi sel otak lebih banyak. Gitu ya. Jadi orang-orang yang banyak puasa itu biasanya jauh lebih pinter. Insya Allah begitu. Yang keenam bisa menyehatkan sistem pencernaan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian mengurangi kadar gula darah. Tadi ya, karena proses glukosa kita tadi habis, maka yang dipecah adalah lemak-lemak tadi. Jadi kadar gula darahnya akhirnya berkurang dalam tubuh karena lemaknya tadi dipecah untuk jadi energi, bukan jadi gula darah lagi. Yang terakhir bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi kalau puasa itu banyak organ tubuh yang gembira. Ada lambung dan usus, ada hati, pankreas, kulit, ginjal, jantung gitu ya. Jadi bahkan orang kalau sering puasa itu kulitnya akan lebih seger, lebih bagus, kulitnya akan lebih bagus. Jadi banyak sekali organ yang berbahagia dengan puasa kita. Saya jelaskan yang pertama tentang lambung ya yang berbahagia. Jadi sebenarnya cerita tentang lambung itu proses mengolah makanan kita itu kurang lebih 8 jam. Jadi di lambung itu pertama makanan akan ditampung dan dicerna selama 4 jam. Di usus dia akan diolah sampai diserap 4 jam. Jadi harusnya kita makan tiap 8 jam. Tapi pada kenyataannya orang Indonesia itu punya siklus makan 3 kali sehari. Nah, kamu harus sarapan, jam 6 pagi nih sebelum berangkat sekolah, jam 12 siang harus makan, jam 7 malam harus makan lagi. Bener ya? Siklus rata-rata kalau orang Indonesia begitu. Nah, di sini ternyata jam 7 pagi kita sarapan, harusnya kan jam 3 sore nih baru makan lagi. Tapi kan enggak, jam 12 sudah makan. Jadi kita kelewatan waktu berapa jam? Nambah waktunya maksudnya lebih cepat, harus sudah keisi padahal masih ada yang belum diolah gitu ya. Terus ternyata jam 2 siang udah makan, baru makan harusnya jam 10 malam, tapi ternyata kita jam 7 malam udah makan lagi gitu ya. Jam 8 malam udah makan, harusnya jam 4. Jadi kita punya siklus paling panjang cuman ketika makan malam sampai pagi. Kita kelebihan 2 jam, karena rata-rata kita makan lagi jam 6 pagi. Nah begitu. Nah bedanya ketika kita puasa, nah ini kita siklus kita bagus banget ya. Jadi mulai subuh jam 4 pagi kita baru makan lagi kurang lebih jam 6 sore. Jadi kurang lebih kita 14 jam. Jadi ada 4 jam kita usus kita istirahat. Apa dampaknya? Nah, akhirnya usus kita itu bisa melakukan regenerasi sel tadi. Yang diceritakan di video tadi ya, akan ada regenerasi sel yang akan menyehatkan usus kita, yang akan meningkatkan absorpsi dari usus kita, melakukan penyerapan lebih baik 4 kali daripada kondisi ketika kita tidak berpuasa. Ini ada hadis di sini dikatakan ya, bahkan di sini Rasulullah bersabda, orang mukmin itu makan dengan 1 usus, manakala orang kafir makan dengan 7 usus. Di sini sebenarnya menekankan, salah satu penekanannya adalah bahwa kita nggak terlalu apa ya, serakah terlalu banyak dalam hal makan, dan banyak makna yang lainnya ya. Cuman yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa sebenarnya mukmin itu tidak boleh berlebihan dalam hal makan itu sendiri. Nah, di sini dari Abu Hurairah juga mengatakan bahwa lambung itu adalah kolam tubuh. Urat-urat seluruh tubuh itu bermuara di lambung tadi. Ketika lambung itu sehat, maka urat akan tumbuh sehat. Kalau lambungnya sakit, maka urat-urat akan tumbuh sakit. Jika lambung bermasalah, maka semua organ tubuh akan bermasalah. Dan ini benar sekali ya, bahwa permasalahan utama adalah dari apa yang kita makan. Jantung kita jadi bermasalah karena makanan kita, gitu ya. Ginjal kita jadi bermasalah karena makanan kita. Hati kita bermasalah karena makanan kita. Siapa yang suka minum kerating deng, siapa yang sering minum nutrisari terus-menerus, itu kan makanan kita yang bikin organ kita yang lainnya sakit. Padahal yang nerima lambung aja nih.
tapi ternyata semua organ tubuh kita berpengaruh dari apa yang kita makan. Maaf ya jadi sebut merek, tapi maksud saya tadi menyebutkan makanan minuman yang ketika kita konsumsi secara berlebihan atau terus-menerus maka akan berpotensi untuk bikin penyakit kepada diri kita. Ini sedikit gambaran dari lambung kita ya. Jadi ada titik-titik di sini mungkin terlihat ya. Saya tunjukkan di sini ya. Nah, di sini ya. Ini lambung dan ini bintik-bintik seperti sariawan. Ini kondisi sariawan yang ada di lambung. Yang kita rasakan apa? Rasanya perih banget. Perih banget. Kenapa? Kita bayangkan ya kayak mulut kita ketika kita punya sariawan, terus kena asam, sesuatu yang asam. Rasanya bagaimana? Perih, perih banget ya. Sama kondisinya seperti lambung kita. Kenapa dia bisa bentuk sariawan seperti ini? Tadi karena pola makan kita yang salah. Karena kita makan yang berlebihan, karena kita makan yang berlemak terlalu banyak, karena kita makan sementara lagi habis makan kita tidur, belum sempat diolah diajak tidur. Nah, seperti itu. Akhirnya terjadi produksi gas yang berlebihan sehingga dia melukai mukosa dari lambung kita, akhirnya jadi sariawan. Ini kemerahan radang ya. Radang di saluran usus kita. Sampai kemerahan seperti ini. Jadi yang suka nyeri lambung, gambaran ususnya kayak tadi ada sariawannya, ada kemerahan, bintik-bintik yang sangat banyak seperti ini. Pasti perih, sakit sekali, mual sekali. Gitu ya. Bawaannya perutnya penuh karena gasnya semakin tinggi, karena nyeri yang sangat, gasnya semakin tinggi. Semakin nggak bisa makan. Begitu. Ini ulkus ya, jadi yang putih ini semakin melebar ketika dia tidak mendapatkan terapi yang baik. Gitu ya. Jadi tadi gambaran dari lambung. Jadi lambung itu pusatnya dari semua organ tubuh kita yang lain. Apa yang kita makan akan menjadi gambaran dari organ kita yang lain. Begitu ya. Kalau kita sering makan jeroan, mungkin awal-awal nggak apa-apa ya. Tapi ketika itu terus-menerus jadi secara menahun, maka dampaknya organ yang lain yang akan terkena. Salah satunya pembuluh darah di jantung sini ya. Pembuluh darahnya awalnya lebar-lebar, kayak saluran pipa yang masih bersih, lancar sekali. Tapi ketika dia ketempelan lemak-lemak tadi, dalam jangka panjang, maka yang awalnya dia sangat fleksibel, maka dia akan mengeras. Karena lemak itu, kalau kita tahu lemak, makanan yang ada lemaknya ketika dia dingin, dia akan mengeras, begitu ya. Sama nih, sama kondisinya pipa pembuluh darah di sini, ketika dia dalam jangka waktu yang lama ketempelan lemak-lemak tadi, maka dia akan mengeras, akan menyempit lubangnya. Jadi yang awalnya aliran darahnya lancar, banter, bisa improt ke seluruh tubuh dengan sempurna, dengan baik, maka dia akan berkurang fungsinya. Akhirnya apa? Jantungnya ngoyo, pompanya akan lebih keras, supaya bisa tersalurkan ke seluruh tubuh. Dampaknya apa? Akhirnya jantungnya bengkak, tekanan darahnya meningkat. Begitu. Nah, ini bagaimana puasa? Apakah bisa menjadi pencegah penyakit jantung koroner dan stroke? Bisa tadi ya, karena salah satu penyebab penyakit jantung koroner adalah tingginya lemak dalam tubuh, kolesterol dalam tubuh. Ketika kita berpuasa, asupan kita menurun, maka harapannya juga mengurangi faktor penyebab terjadinya penyakit jantung koroner maupun stroke. Stroke itu ada dua. Satu adalah stroke sumbatan, tersumbat. Satunya stroke perdarahan karena pecahnya pembuluh darah. Tersumbat itu paling sering karena adanya gumpalan lemak tadi atau salah satu stol selnya tadi menutupi pembuluh darah di otak. Jadinya akhirnya terjadi kelumpuhan diakibatkan karena sumbatan tadi, sumbatan dari mungkin lemak yang lepas dan yang lainnya. Yang kedua, perdarahan. Perdarahan penyebabnya apa? Karena tadi pembuluh darahnya banyak ketempelan lemak-lemak tuh di sininya. Akhirnya ketika dia kaku, terus didorong oleh tekanan yang tinggi, maka akhirnya pecah sehingga terjadi stroke. Harapannya berkuranglah faktor-faktor tersebut. Tapi kalau puasa kita bagaimana nih? Kalau puasa kita tadi tetap makan gorengan, lebih banyak. Kalau kita tetap banyak manis-manis, maka resikonya nggak jadi menurunkan begitu ya. Jadinya tetap sama. Nah, ini untuk puasa orang jantung ya. Jadi akhirnya bisa manajemen berat badan. Ini banyak jurnal yang cerita ya bahwa kalau puasa itu bisa menurunkan berat badan 1-2 kilo, akhirnya meningkatkan lipolisis. Lipolisis itu pecahnya lemak tadi ya.
Akhirnya menjadi penurunan berat badan. Kalau ini kita bisa pertahankan jangka panjang, maka akan berkontribusi untuk mengurangi resiko penyakit jantung koroner. Bisa yang kedua, memperbaiki profil lipid. Jadi ada pernah dengar tentang lemak jahat sama lemak baik begitu ya. HDL, H itu kan high, yang high itu yang baik, LDL itu lemak jahat gitu ya. Jadi biasanya LDL sama trigliserid saat Ramadan itu akan berkurang gitu ya. Ini akhirnya menyebabkan kurangnya resiko aterosklerosis. Aterosklerosis tadi ya, tentang kakunya pembuluh darah tadi ya. Ada penumpukan plak yang menyebabkan penyakit jantung dan penyakit stroke. Dampaknya apa? Ketika itu berkurang, maka tekanan darah pun bisa turun, begitu ya. Dan yang terakhir bisa pengurangan inflamasi. Di sini dikatakan bahwa di salah satu jurnal bahwa bisa kontribusi terhadap penurunan tingkat beberapa biomarker inflamasi yang akhirnya ketika inflamasi ini salah satu kontributor utama untuk terjadinya arteriosklerosis atau potensi penyakit jantung koroner tadi. Begitu. Nah, kemudian di sini mungkin sedikit saya tambahkan ya, bahaya nggak sih sebenarnya pasien jantung boleh puasa enggak? Ayah saya kena jantung, boleh nggak berpuasa? Gitu ya. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan ya. Dua hal ini yang pertama adalah risiko dehidrasi. Jadi karena puasa itu asupan cairannya terbatas, resikonya terjadinya dehidrasi. Akhirnya apa? Volume darah bisa berkurang. Akhirnya kekentalan darah terjadi. Sehingga bisa meningkatkan resiko kardiovaskuler seperti trombosis, yaitu penggumpalan darah. Kalau penggumpalan darah terjadi, tadi bisa terjadi sumbatan. Yaitu yang berbahaya seperti itu ya. Bisa jadi serangan jantung ketika dia jadi sumbatan di jantung. Kalau sumbatannya di otak, di kepala bisa terjadi stroke. Naudzubillah min dzalik. Kedua yang berbahaya untuk pasien jantung adalah ketidakstabilan elektrolit. Di sini karena memang terbatasnya makanan tadi, akhirnya makan dan minum itu nggak bisa sewaktu-waktu kita tambah begitu ya. Dampaknya adalah ketidakseimbangan elektrolit. Nggak seimbang elektrolit itu apa sih? Nggak seimbang natriumnya, kaliumnya, magnesiumnya gitu. Jadi elektrolit itu punya peran untuk dalam semua proses tubuh. Salah satunya fungsi otot dan paling penting adalah kontraksi otot jantung begitu ya. Kalau ada yang tidak seimbang, kurang kaliumnya kah, kurang natriumnya kah, akhirnya mengganggu keseimbangan elektrolit tersebut sehingga mengganggu fungsi kontraksi otot sehingga berakibat fatal ketika tidak ditangani dengan baik. Solusinya bagaimana? Nah, solusinya pertama ya kecukupan cairan. Jadi minum harus cukup gitu ya. Yang kedua, kalau untuk elektrolit harus makan minum yang seimbang gitu ya. Jadi kayak gorengan gitu, sekali lagi gorengan yang dibahas gorengan lagi. Itu tidak menambah keseimbangan untuk natrium, kalium gitu enggak. Lebih banyak didapatkan pada sayuran hijau, buah pisang, kacang-kacangan gitu. Mungkin yang perlu kita jaga keseimbangannya malah di sana. Ini salah satu tips ya untuk memenuhi 8 gelas air putih ya. Jadi kalau pas bangun sahur langsung minum dulu. Jadi bangun tidur itu minum air putih dulu. Habis itu saat sahur 1 gelas lagi. Kemudian karena kalau sahur kita tambahin banyak-banyak biasanya mukok ya, apa mukok. Kecuali yang udah biasa minum banyak lebih baik. Tapi kalau enggak ya minimal 2 gelas pertama. Kemudian saat berbuka puasa usahakan 1 gelas dulu sama kurma, kemudian 1 gelas setelah sholat maghrib, kemudian 1 gelas setelah makan malam. Habis sholat maghrib kan makan nih. Habis makan malam, minum 1 gelas lagi. Habis itu berangkat sholat isya, jangan lupa bawa bekal air minum, bawa 1 gelas, kemudian 1 gelas setelah sholat raweh, dan 1 gelas sebelum tidur. Pipis terus dong gitu. Tidak apa-apa, tapi tidak akan sebanyak pipisnya ketika kita kondisi normal dan hanya minum beberapa saat sebelum tidur. Jauh lebih banyak seperti itu pipisnya. Kalau yang saat berpuasa begini, saya yakin tetap pipisnya seandainya pun banget, itu cuma 1 sampai 2 kali saja. Gitu. Nah, dampak puasa yang lain adalah long life. Ini ada beberapa penelitian ya. Pada tikus yang dilakukan di Amerika, bahwa tikus yang dipuasakan itu hidupnya sampai 4 tahun. Padahal rata-rata hidupnya tikus putih itu cuma 2,5 tahun. Jadi Masya Allah, puasa itu bikin hidup lebih panjang. Gitu. Asalkan tadi syaratnya saat sahur dan berbuka, kita tahu mana yang harus kita makan, kita tahu mana yang baik buat diri kita dan kebutuhan cairan kita. Kemudian meningkatkan imunitas. Jadi di sini dikatakan di slide yang awal tadi ya, bahwa
Di sini sel darah putih kegiatannya naik sampai 10 kali lipat. Jadi orang puasa pada 7 hari pertama memang akan menurun sel darah putihnya. Tapi setelah masuk ke 10 hari, itu akan meningkat aktivitas sel darah putihnya. Sehingga pada awal-awal puasa 3 hari pertama mungkin akan sering bersin-bersin. Tadi ya, pusing, ngerasa nggak enak badan, lemes banget gitu. Tapi setelahnya tubuh kita akan melakukan adaptasi sehingga luar biasanya setelah hari ke-7 peningkatan sel darah putih itu akan meningkat dengan luar biasa dan kegiatan itu akan meningkatkan sampai 10 kali lipat untuk ketahanan imunitas kita. Kemudian ternyata puasa juga meningkatkan ketahanan tubuh untuk sel kanker ya. Banyak penelitian yang kemudian terkait sel kanker ini ketika pasien dipuasakan. Jadi banyak ya. Mungkin kalau ngobrol-ngobrol sama pasien kanker itu yang diminta puasa. Jangan makan gula banyak-banyak. Jangan makan karbo banyak-banyak gitu. Puasa lebih sering lebih baik karena makanannya sel kanker adalah apa yang kita makan, terutama yang tinggi gula, tinggi karbohidrat, begitu. Jadi di sini ada beberapa penelitian. Jadi efek puasa pada kanker ini adanya perubahan genetik. Tadi ya, kalau kita puasa ada regenerasi sel yang luar biasa. Jadi ada perubahan genetik yang terjadi dalam tubuh kita. Ada perubahan beberapa metabolisme seperti salah satunya pada IGF-1 dan enzim lain yang bisa meningkatkan efektivitas kemoterapi. Jadi ketika puasa, kemudian kemoterapi itu hasilnya jauh lebih maksimal begitu. Kemudian puasa juga punya efek samping, punya dampak mengurangi efek samping obat dan mengurangi masalah resistensi terhadap obat. Juga berdampak pada pembaharuan sel punca dan sistem kekebalan tubuh yang tadi kita bahas sebelumnya ya, dan meningkatkan sensitivitas sel terhadap radioterapi sehingga efektivitas radioterapi juga lebih maksimal. Masya Allah, luar biasa. Kemudian puasa bisa meningkatkan kesuburan. Nah ini yang gambar ini sih memang ditesnya kepada ayam petelur. Jadi jumlah telurnya meningkat 2-3 kali lipat daripada ayam-ayam yang tidak dipuasakan. Begitu ya. Padahal kalau kita lihat sekarang kan banyak yang disuntik hormon dan segala macamnya. Tapi ternyata ada penelitian yang menyatakan bahwa yang dipuasakan itu mereka meningkatkan jumlah produksi telurnya 2-3 kali lipat. Ini pada ayam ya, ayam petelur ya. Sedangkan pada manusia bagaimana gitu. Nah ini berikut pengaruh puasa dan kesehatan reproduksi ya. Pertama, bisa mengurangi gejala PCOS. PCOS itu disebabkan oleh hormon. Ketidakseimbangan hormon ya. Jadi dia nyeri haid yang berlebihan, kemudian ini keluar bulu-bulu yang lebat. Padahal perempuan tapi bulu-bulunya lebat. Kemudian ya itu tadi ya, gangguan menstruasi itu bisa berkurang dengan seringnya kita melakukan puasa. Ada mempengaruhi untuk lutein hormonnya, bisa mengurangi hormon stres sehingga meningkatkan kesuburan, karena salah satu yang bisa mempengaruhi kesuburan kita adalah karena faktor stres. Jadi yang biasanya barusan nikah terus suka ditanya gitu ya, sudah hamil belum gitu ya. Ini sudah 3 bulan loh, kok gak hamil-hamil gitu. Kan tambah stres ya. Semakin stres, semakin gak subur begitu. Jadi dengan berpuasa, insya Allah ini bisa mengurangi hormon stres sehingga bisa membantu untuk meningkatkan kesuburan. Dan puasa sistematis saat bulan Ramadan adalah cara yang sehat untuk menurunkan berat badan. Tadi yang menurunkan berat badan sudah dibahas di atas ya. Dan ketika berat badan itu turun, jadi akan membantu mengembalikan siklus menstruasi. Ada mungkin yang punya pengalaman ya, ketika tambah gemuk, maka siklus menstruasinya semakin tidak teratur. Mengapa? Karena lemak tadi mengganggu hormon kita. Kegemukan itu akan merubah hormon kita, sehingga mengganggu kesuburan. Jadi memang nggak boleh berat badan itu berlebihan, tidak boleh. Harus diatur betul karena akan mengganggu siklus menstruasi, akhirnya mengganggu kesuburan dan sebagainya. Ini sedikit kemudian tentang penderita diabetes ya, penyandang diabetes pada waktu puasa. Jadi kadang-kadang ada yang khawatir ya ketika diabetes, boleh nggak sih puasa? Nanti khawatir malah lemes dan segala macamnya gitu ya. Nah di sini
ini ya untuk penderita diabetes segera berbuka, usahakan makan sahur mepet sama jam imsak gitu ya. Jadi jangan terlalu malam, karena kemarin ada pasien yang berkunjung ke saya karena mau cek gula. Saya kok waktu itu lupa ya, saya rasa saya sudah mengkonseling, tapi ternyata mungkin beliaunya kurang ngeh gitu. Jadi karena beliau ngerasa harus periksa jam 8 pagi, beliau mulai puasa jam 12 malam. Padahal kalau puasa harusnya boleh tetap kita sahur jam 4 ya, misalkan sampai jam 4 subuh gitu, menjelang subuh. Nanti ceknya gula tetap jam 2 atau jam 3 sore, dirubah jamnya gitu. Nah ini kan karena kebiasaan cek pagi, jadi beliau puasa jam 12. Jadi beliau bilang, saya nggak kuat dok, ini jamnya kelamaan kalau saya harus nanti buka jam 6 malam lagi, jam 6 sore gitu. Akhirnya beliau sampai akhirnya membatalkan puasanya. Jadi memang kalau terlalu panjang juga beresiko menjadi hipoglikemik dan itu berbahaya. Jadi menyegerakan berbuka dan usahakan makan sahur menjelang waktu imsak, begitu ya. Kemudian yang kedua, untuk mengkonsumsi makan malam dan sahur dengan prinsip piring model makan teh. Ada yang sudah tahu ya, piring teh ini begini ya gambarnya. Garisnya T, seret tengah sama ini yang di bawah. Jadi seperempat piring isinya karbohidrat, boleh nasi, boleh kentang, boleh yang lainnya ya, karbohidrat yang lain gitu, roti, gandum gitu dan sebagainya. Seperempat berikutnya adalah protein, boleh ikan, tahu, tempe, daging dan yang lainnya. Dan seperempat sisanya adalah sayur dan buah dengan memperbanyak porsi sayurnya karena buah biasanya kandungan gulanya lebih tinggi daripada sayur. Kemudian yang ketiga, makan berbuka bisa berupa buah-buahan seperti kurma, pisang, melon, dan dapat mengkonsumsi makanan selingan yang tidak terlalu manis menjelang tidur. Seperti contohnya apel. Jadi kalau misalkan menjelang tidur, pilihnya jangan pisang, pilihnya jangan pepaya, karena manis gitu ya, terlalu manis. Pilih yang tidak terlalu manis sebagai selingan, sebagai camilan. Begitu. Kemudian hindari aktivitas fisik dan latihan fisik yang berlebihan. Jadi pilihannya saat puasa untuk orang geriatri, orang tua, ataupun orang penderita diabetes, ataupun punya penyakit kronis yang lain adalah menjelang berbuka, baru lakukan aktivitas fisik. Karena sebentar lagi kan berbuka, nggak apa-apa. Kalaupun memang terbiasa atau mau mencoba pagi, boleh, tapi waktunya lebih sedikit dan bukan olahraga yang berat. Begitu. Lebih aman sebenarnya setelah berbuka puasa. Cuman kan kita terbentur dengan nanti waktu sholat rawih, nanti ada tadarus, dan yang lain. Bentar lagi istirahat, karena bentar lagi waktu berbuka lagi. Gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk konsultasi dengan dokter dan tenaga kesehatan lainnya selama menjalankan ibadah puasa. Nah, di sini Imam Syafi'i ya, sini mengatakan tujuan ilmu itu mengamalkannya ya. Jadi harapannya ketika kita mengetahui hal ini adalah mengamalkannya. Karena ilmu yang baik adalah dengan merefleksikan dalam kehidupan. Ketika kita tahu bahwa puasa ini baik buat kesehatan kita, maka tadi ya niatan awal tetap satu ya, kita untuk hikmah ruyah kita, untuk ketakwaan kita. Yang kedua adalah mendapat tambahan yaitu kebaikan secara jasadiah. Gitu. Maka ada sedikit intermezzo di sini, ada hadis terkenal ya, bahwa hadis yang tidurnya orang berpuasa berpahala, ini salah satunya ya. Ini bahkan anak saya tadi, Ustaz Zaleni ya, ini bilang, kamu mau tidur aja, kan katanya berpahala gitu. Jadi mau ya goler-goler seharian gitu. Masya Allah. Jadi sangat tidak produktif, nggak mau ngapa-ngapain. Padahal ketika kita kebanyakan tidur, tadi kita malah lemes gitu ya. Malah kita malah nggak bersemangat. Jadi sebenarnya boleh tetap aktivitas saja seperti biasa. Karena tidurnya orang puasa standarnya tadi kurang lebih 5-6 jam saja. Diusahakan juga tidak kurang. Karena kita sangat kurang, maka kita akan kelelahan sehingga ngantuk saat tarawih, ngantuk saat tadarus dan sebagainya. Begitu ya. Baik, ini ada terakhir ya. Video ya. Ya, kok nggak keluar ya. Nah, ini video tentang apa yang bisa kita lakukan ya selama puasa ke depan. Jadi intinya bahwa puasa ini insya Allah banyak sekali penelitian-penelitian maupun hadisnya yang di atas yang menyebutkan bahwa ini bikin kita sehat gitu, bikin kita semakin sehat asalkan puasa kita benar. Imam Syafi'i tadi juga menjelaskan ya bahwa tentang yang mengatakan bahwa ilmu tadi harus diamalkan, bahwa beliau itu salah satu yang kemudian rajin menjalankan puasa sunnah mulai sebelum balik.
dan beliau dikenal sebagai salah satu ulama yang jenius di masanya. Jadi tadi benar ya bahwa memang puasa itu salah satunya bisa meningkatkan hormon di salah satu otak kita yang merangsang kecerdasan kita. Bukan semakin banyak makan akan semakin cerdas, tapi cukup dan berpuasa itu salah satu yang bisa merangsang kecerdasan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu. Setelah ini mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Oke, barakallahu fiik, Dokter Nia. Masya Allah, ternyata memang puasa bukan bikin sakit ya, tapi Iya, sebenarnya puasa itu adalah proses detoksifikasi terjadi pada tubuh kita. Tadi buktinya memang sudah disampaikan bisa turun kadar kolesterolnya, ya, bahkan mengurangi hipertensi, bisa menjaga berat badan, Masya Allah ya, dan meningkatkan pembakaran lemak tentu saja, serta meningkat fungsi otak ya, tadi betul. Iya, juga. Jadi justru orang yang berpuasa ini luar biasa. Jadi lebih mudah menghafal Al-Quran nanti saat betul. berpuasa. Insya Allah. Sepakat saya, nggih. Dia bisa menyehatkan terutama sistem pencernaan kita, mengurangi kadar gula darah dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Barakallah, Masya Allah ya. Luar biasa sekali syariat yang diperintahkan Allah untuk kita semuanya, dan itu menjadi pedoman bagi kita semuanya. Baik, terima kasih Dokter Nia. Banyak sekali tadi paparannya sudah disampaikan, ilmu-ilmu yang luar biasa terutama bagi kami. Apalagi seorang ibu rumah tangga ya, dengan banyak anak seperti saya. Ternyata dimasain apa-apa larinya ke gorengan, pokoknya begitu ya. Udah digorengin juga di rumah, larinya ke masjid cari gorengan juga, begitu. Gorengan es ya seperti itu. Harus banyak taubatan nasuh. Baik, dokter mohon izin ada waktu sekitar 10 menit. Mungkin kita beri kesempatan untuk penanya yang ingin bertanya langsung. Ibu Eda Susanti, mohon izin untuk bisa dipin Pak Zaki ya. Dan bertanya secara langsung. Monggo, Ibu Enda Susanti. Ini sepertinya taman lama saya juga. Kalau sama di sini. Monggo. Terima kasih Bu Leni. Assalamualaikum Dokter Nia. Mungkin Assalamualaikum. saya ingin menanyakan, memang saya cenderung punya asam lambung yang tinggi ya, sehingga kalau puasa atau tidak puasa, jika terlambat makan sekitar jam 9 pagi itu terasa sangat sakit. Bahkan kalau asam lambungnya sangat meningkat itu, sampai di tulang belikat itu terasa sakit sekali dan harus diisi, kemudian harus berbaring begitu. Tetapi yang fenomena yang agak aneh kepada saya itu terjadi ketika saya makan, itu justru saya lemes gitu ya. Rasanya seperti jadi berkunang-kunang dan mau pingsan begitu kalau habis makan, justru seperti itu. Pernah waktu itu saya tanyakan kepada dokter spesialis kandungan ya, karena waktu itu bermula dari sejak saya punya anak pertama, itu katanya benar kalau ibu makan itu semua darah itu fokus ke lambung karena mengunyah makanannya begitu katanya. Apakah hal itu benar ya dokternya ya? Karena wajar kalau setelah makan kok justru lemes begitu. Terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Jenda. Jadi begini nih, kalau misalkan karena punya kecenderungan sakit mah, memang kita harus perlu yakin betul nih. Ini memang perlu sampai butuh obat atau enggak, itu dulu. Karena kalau memang sampai nyeri dan bikin tukak lambung juga nggak boleh kan ya, karena itu memang harus dapat terapi gitu. Cuman gini, luar biasanya puasa itu Masya Allahnya ya, ketika kita meniatkan puasa itu hormonnya kita itu kerjanya nggak sama kalau kita sengaja telat makan, kita telat makan. Jadi dalam sehari-hari ketika kita nggak puasa, waktunya kita tuh udah terbiasa. Orang Jawa itu makan sehari 3 kali. Orang Indonesia tuh kalau nggak makan 3 kali, aku belum makan siang, aku belum makan malam gitu ya. Maka secara refleks hormon kita tuh bilang, kamu belum makan. Maka dia akan mengeluarkan tadi nih cairan lambungnya dibanyakin karena waktunya ngolah, kok nggak dikasih makan gitu ya. Tapi luar biasanya ketika kita puasa, niat itu hormon di otak kita ini sudah ngajarin kita nih stop nggak usah produksi cairan lambung banyak-banyak. Memang aku lagi puasa begitu. Itu maka akan terjadi kejadian mual sangat dan yang lain-lain kurang lebih 3-5 hari pertama. Biasanya begitu. Tapi nanti setelahnya akan berkurang secara bertahap. Ada pembiasaan yang kemudian itu akan berkurang secara bertahap. Ketika awal-awal emang nggak tahan, boleh kok. Maksudnya beberapa pasien yang dengan GERD gitu ya, sampai naik ke atas kemudian muntah, ya memang tidak bisa berpuasa dulu gitu. Tapi nanti sambil diniatin betul, sambil yakin gitu, insya Allah bisa hilang.
bisa hilang karena memang sistem tubuh kita akan memerintahkan hal seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kalau habis makan kok malah jadi lemas? Ya, memang betul sih. Ya tadi ya, karena ketika kita memasukkan makanan, maka kadar gula dari makanan tersebut itu akan minta diolah gitu ya. Sehingga memang butuh energi yang luar biasa untuk mengolah makanan tersebut. Suplainya ke sana. Jadi akhirnya mungkin karena gula darah berlebihan seperti tadi, orang gula darahnya berlebihan itu bikin lemes juga loh. Jadi kenapa ketika kita buka nggak disarankan memang langsung kayak minum es buah gitu, sebenarnya nggak. Yang disarankan kan kurma karena dia karbohidrat kompleks yang bisa diuraikan secara sederhana. Jadi nggak bikin kita ngeleyang, nggak bikin kita yang kemudian malah langsung seperti halnya kita langsung makan nasi gitu. Pada anak-anak mungkin nggak apa-apa karena metabolismenya masih sangat bagus, kompensasinya masih sangat bagus. Tapi semakin kita usia, maka karena metabolisme kita semakin berkurang, maka itu akan berdampak kepada badan kita. Karena kalau pada anak-anak nggak kerasa tuh, mereka mau makan gorengan berapa aja waktu buka nggak akan ngefek, tetap sehat-sehat aja. Mereka mau langsung makan nasi, perutnya baik-baik aja. Cuma biasanya akan ada rasa begah, begitu. Mungkin begitu ya. Oke. Terima kasih. Semoga bisa menjawab. Bu Indah Susanti, sampun. Ampun. Baru sehat selalu, Ibu. Barakallah. Ada yang raise hand? Monggo, Bunda Maya. Ya, apakah mau bertanya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin off kamera nih, lampunya mati. Jadi kalau kameranya dibuka tetap gelap. Monggo. Bismillah. Jadi apa yang disampaikan oleh Titi Enda kasusnya sama persis sekali dengan saya, tapi saya sudah terlanjur raise hand. Jadi mungkin saya menambahkan sedikit kondisi saya, yang sama persis yang dikatakan oleh Titi Enda, dan saya sudah pernah menyampaikan juga ke Bu Susi selaku SDM dan sebagainya gitu, di jam-jam 8, 9, 10 itu perut saya merasa perih. Karena mungkin kebiasaan harus makan walaupun bukan hanya sekedar nasi ya, nyemil atau apa di pagi hari. Dan itu pun saya juga sudah sahur, nonton. Terus suatu ketika itu di hari apa kemarin itu pernah sampai perihnya itu di di tengah-tengah itu loh saja sampai hampir ke dada, panas sekali rasanya, bahkan itu pas jam-jam waktunya ngajar dan sebagainya gitu. Ya pas dampaknya ke karena langsung beraktivitas lagi, jadi ya sampai kemeringet gitu loh Ustazah, sampai keringat dingin gitu. Dan itu memang tidak terlalu lama, nggak sampai 1 jam, mungkin 15 menit atau 20 menit. Jadi saya pernah periksa itu selalu diberi obat sebelum makan itu loh. Obat yang harus diminum sebelum makan. Itu saja, tapi untuk konsultasi yang lebih detail ke dokter sementara sebenarnya masih belum. Jadi saya ngambil kesimpulan sepertinya apa saya yang kurang minum tadi, yang panjenengan penjelaskan tadi, mungkin diminumnya. Kalau konsumsi makanan saya ya normal sih, kalau pedas iya, tapi sayur juga suka iya, suka banyak, jadi imbang. Baik. Gitu. Nah, izin saya tambahkan berarti ya Bu Eni. Jadi Monggo. ini kalau misalkan kondisinya seperti itu tadi ya, insya Allah nggak yang lama banget kok tadi ya, karena memang hormon kita udah otak kita tuh udah nyuruh bahwa oh ya kita lagi puasa. Pasti akan terasa di awal-awal, tapi mudah-mudahan berikutnya akan baik. Cuman tadi syaratnya satu yang belum saya sampaikan ya, bahwa diusahakan pada penderita penyakit lambung yang punya sakit lambung nggak banyak makan lemak. Kenapa lemak itu merangsang produksi gas berlebihan? Karena dia kan susah diolah nih. Karena susah diolah, makanya dia berusaha untuk ini nggak bisa diolah-olah nih, tambahin gasnya, tambahin cairan lambungnya gitu. Maka yang harus hindari pertama yang berlemak. Jadi kayak makan santan, gorengan tuh beneran kalau bisa dibatasin lebih baik gitu. Bukan nggak boleh, tapi kita harus tahu takaran kita seberapa gitu, jangan terlalu banyak. Kemudian kayak makan coklat, kemudian makan susu. Kalau nggak biasa minum susu itu nggak disarankan sih sebenarnya. Iya. Bahkan kayak misalkan ada yang bilang bir brand itu susu untuk kesehatan, enggak sih. Saya kok nggak ini ya. Maksudnya kalau nggak biasa nggak usah, itu potensi untuk meningkatkan asam lambung. Sama kalau memang pas lagi kumat gini, diusahakan benar-benar skip untuk makan pedas. Karena eman-eman puasanya daripada ntar
kepotong gitu ya. Jadi mending yang begitu kalau bisa kita hindari, kita hindari. Mungkin begitu. Pedes ini, ya kalau nggak pedes nggak nafsu makan Enak. ini. Sobat Itu Nasuhan. persepsi. Ya persepsi ya ternyata Mas ya. Persepsi, benar. Bisa kok kita makan tanpa pedes, ternyata bisa. Asalkan persepsi kita bilang, oh itu enak kok. Itu Masya Allah. kebiasaan. Kalau lapar semua apa enak ya, Enak, iya. dokter. Ya. Lauk paling nikmat memang lapar. Lapar. Bu Susi, makan sambal Bu Susi. Baik, terima kasih Bu Maya. Itu Maya ya ini ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Syafaqillah ya atas semua yang dirasakan. Ternyata memang sehat itu luar biasa. Baik, ada satu lagi mungkin kesempatan, dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya? Boleh monggo Ibu Nina ini ya, yang sudah resen. Monggo, dipersilahkan. Satu lagi. Bu Leni, sebenarnya tadi saya sudah bertanya lewat chat, Bu Leni. Oh iya, saya nggak baca. Mohon maaf. Sampaikan saja. Iya. Terima kasih atas waktunya. Begini dok, untuk penjelasan yang dokter jelaskan tadi, apakah itu untuk berlaku anak-anak dok? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pada umur berapa anak-anak memang dianjurkan untuk berlatih puasa? Tentunya puasa di sini memang maghrib ya, bukan puasa beduk atau puasa asar, tetapi maghrib. Itu. Oke, baik. Baik, Teacher Nina. Jadi kalau misalkan penjelasan ini tadi, sebenarnya kalau untuk anak-anak sih, mereka kan secara sistem tubuh beda sama orang dewasa. Tapi mereka mulai siap untuk melakukan puasa lengkap itu biasanya rata-rata di atas umur 8 tahun. Jadi ketika memang kayak masih TK apa gitu, kita belum sih mewajibkan gitu ya. Mengenalkan iya. Jadi entah pokoknya ikut sahur, nanti zuhur makan, asal nggak kuat mau minum air putih tok ya boleh, nanti maghrib makan lagi gitu ya. Itu pengenalan saja. Kedua, yang harus ditanamkan tadi ya, mindset atau ini. Karena otak kita itu sangat membantu banget ketika kita memang berpikir untuk, oh aku puasa. Sama, itu sistem tubuhnya sama kayak kita. Awal-awal pasti mereka akan ngerasa pusing lah, lemes lah, apalah, pasti mereka akan sambatan, aku tuh haus banget, yang itu pasti ya gitu ya. Tapi nanti tunggulah nanti sekitar masuk ke 5 hari, ke 7 hari, insya Allah keluhan itu akan sangat berkurang. Mereka akan mulai terbiasa. Jadi nanti ditambah jamnya sedikit-sedikit saat dilatihkan. Kemudian kalau memang mau mulai dilatihkan full, mungkin masuk usia 7-8 ke atas lah. Itu insya Allah mereka mulai siap untuk secara sistem tubuh berpuasa penuh. Insya Allah begitu. Oke, terima kasih Bu Dokter untuk penjelasannya. Sudah bisa terjawab, Ibu Nina? Selamat mendampingi Ananda hati kita untuk berpuasa beduk, berpuasa maghrib, berpuasa asar. Ini kalau anak saya jam 10 buka, jam 11 buka, jam 12 buka. Oke, terima kasih, Masya Allah. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jelang berbuka gitu ya. Mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas. Kita akhiri untuk sesi tanya jawab. Terima kasih kepada para penanya. Insya Allah ada 3 door prize untuk para penanya. Insya Allah ya. Hari ini akan dikirimkan yayasan. Monggo Bu Endah bisa dicatat. Bu Dwi ya. Bu Endah Susanti, Bu Maya, dan Bu Nina. Nah, siapapun yang bertanya dapat hadiah. Semoga bermanfaat berkah. Terima kasih Dr. Kurnia Widyaningrum, Masya Allah sudah berikan banyak ilmu untuk kita sore hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi catatan ya amal soleh di hadapan Allah, dan kita semua yang hadir bisa meluaskan manfaatnya dengan apa ya, menyebarkan. Katanya tadi kan ilmunya kalau mau dimanfaatkan disebarkan gitu ya, bisa kembali mentausiai memberikan ilmunya kepada sanak keluarga mungkin nanti ya, atau tetangga atau teman-teman ngobrol ya, komunitas, teman cangkruan dan sebagainya, agar ya itu tadi ya untuk bisa bersegera menjaga usus kita supaya tidak menjadi ususnya orang kafir yang 7 usus tadi.
Macet itu tadi ya. Sangat menampar sekali. Terima kasih Dokter Kurnia atas kesempatannya, ilmunya, kasih sayangnya. Semoga Allah balas dengan seluruh kebaikan ya sampai akhir hayat. Amin. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah di penghujung acara. Insya Allah kita akan bersiap untuk berbuka puasa. Mohon maaf untuk kita akhiri dulu ya dengan izin ya membacakan pantun. Oh, kalau nggak ada pantun nggak seru. Ibu Dewi pergi memancing, mengancing apa mengaji ya? Mengaji aja deh ya, Bu Dewi kok mancing. Ibu Dewi pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga berkesan. Sampai jumpa lagi di kegiatan-kegiatan bersama keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Mutiara Hati Malang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka puasa bersama keluarga. Semoga Allah terima puasa kita dan mencatatnya sebagai amal kebaikan untuk kita semua. Bila taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.